五星。是时候准。最为轰轰烈烈的比赛，这师徒二人没一个人士的参与感。来，哎呀，好。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Supreme God Emperor episode 359 sampai 362. Di bagian sebelumnya di Pulau Lingxi, Muyun menawarkan untuk menyembuhkan Ling Ming dari racun. Meskipun sebelumnya alkemis tingkat tinggi gagal, Ling Dongtian yang ragu tapi akhirnya setuju dengan syarat berat yang diberikan oleh Muyun. Setelah berhasil, Ling Ming sepakat mengikuti perintah Muyun selama 10 tahun. Mereka kemudian menuju Pulau Kuse untuk berdiskusi dengan Su King tentang ancaman keluarga Zhu. Saat keluarga Zhu menyerang, terjadi pertarungan sengit di mana Ju Yohi yang dianggap sudah meninggoy muncul dan menegaskan posisinya sebagai putra mahkota yang muda. Muyun juga mengungkapkan bahwa ia telah menyelamatkan Ju Yonji dari runtuhan naga kuno. Ketegangan meningkat saat Suan Wuxin dan Suan Yinde mendukung Zhu Feng. Namun Muyun menentang mereka. Peperangan antara pasukan Kuse dan keluarga Zhu tak terelakkan lagi. Muyun tetap percaya diri menghadapi ancaman dari keluarga Zhu dan Gunung Xuankong. Scene berlanjut di wilayah Pulau Kuse. Kita bisa melihat terjadinya sebuah peperangan antara keluarga Zhu melawan Pulau Kuse. Di tengah-tengah peperangan itu, Su Yinde memerintahkan Beizu untuk menahan bala bantuan dari Pulau Kuse. Perintah dari Suan Yinde itu sempat ditentang oleh Beizu. Pasalnya, ia sendiri tidak akan dapat menahan bala bantuan yang jumlahnya kemungkinan lebih dari ratusan bahkan ribuan. Merasa Beizu tidak dapat memberikan kontribusi apapun, Suan Wuxin malah menyuruhnya untuk pergi saja dari kapalnya. Oleh karena Suan Wuxin terus memaksanya untuk melakukan perintah Suan Yinde, Beizu pun terpaksa untuk menahan bala bantuan tersebut. Melihat pergerakan dari Beizu, Xing Mangyu memutuskan untuk turun tangan mengurus Beizu. Di momen serupa, Suan Yinde memberikan ancaman kepada Muyun. Ia berkata jika Muyun masih bersikeras melawan Gunung Xuankong, maka Suan Yinde dan Suan Wuxin tidak akan mengampuninya. Muyun sama sekali agar tidak berbelas kasihan. Tanpa banyak bertanya, Hiku langsung menuruti perintah Muyun dan mulai menyerang Suan Yinde serta Suan Wuxin. Pada pertarungan itu, Hiku benar-benar dapat memberikan tekanan kepada mereka berdua, sehingga mereka berdua pun tak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan yang besar dari Hiku membuat Suan Yinde menjadi bertanya-tanya siapa yang sebenarnya Hiku ini. Bahkan Suan Yinde sempat ingin melarikan diri bersama Suan Wuxin. Akan tetapi Hiku tak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan seni bela diri tubuh roh suci, Hiku berhasil menangkap Suan Yinde dan menghabisinya. Namun sayangnya Suan Wuxin sempat untuk melarikan diri dengan sangat cepat. Sesudah Suan Yinde meninggoy, Muyun nampak begitu tertarik dengan seni bela diri tubuh roh suci milik Hiku. Muyun kemudian menyuruh Hiku agar segera menggabungkan jiwa sejati Suan Yinde untuk memperkuat dirinya. Ju Yuneng yang sedang bertarung melawan Ju Yinji saja juga benar-benar ketakutan dengan kemampuan Hiku. Ia beranggapan kalau Hiku ini adalah monster, yang mana kekuatan hantamannya begitu dahsyat dan dapat mengguncang lautan. Tak jauh dari sana nampak Zhu Feng yang ingin berniat melarikan diri. Akan tetapi rencana itu digagalkan oleh keberadaan Ju Yohi. Maka dari itu, mau tak mau Zhu Feng pun harus segera menghadapinya dan mulai melepaskan sebuah serangan kepadanya. Ketika Ju Yohi sedang sibuk menghancurkan serangan dari Zhu Feng itu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri bersama Ju Neng. Setelah mereka berdua melarikan diri, Ju Yonji menyarankan Ju Yohi agar tidak mengejarnya. Karena menurut Ju Yonji tidak ada gunanya mengejar mereka jika Ju Yohi tak dapat menghabisi mereka berdua. Daripada mengejar mereka, lebih baik tetap tinggal bersama Pulau Kuse dan 36 pulau lainnya. Sebab kekuatan mereka masih lemah dan tidak stabil. Setelah peperangan berakhir, Ju Yonji mencoba bertanya kepada Ju Yohi, apakah dia itu masih saja berpikir kalau ayahnya tidak pernah tahu bahwa Ju Yohi masih hidup. Ju Yonji bercerita bahwasanya ketika dirinya sedang ditangkap oleh Gunung Xuankong, ia sudah pernah mengirim pesan kepada ayah Ju Yohi. Pesan itu seharusnya membuat ayah Ju Yohi sadar kalau keluarganya masih hidup. Namun sampai sekarang ayah Ju Yohi tidak pernah melakukan pencarian terhadap keluarganya sendiri. Mendengar penjelasan kakeknya, sontak Ju Yohi pun menjadi sangat terkejut dan tersadar bahwa ayahnya ternyata lebih mementingkan hubungannya dengan Gunung Xuankong dibandingkan keluarganya sendiri. Dengan penuh emosi, Ju Yohi pun mulai berjalan ke arah Ju Xiao.
sambil mengatakan kalau dirinya Ju Youhi bukan lagi seorang putra dari keluarga Zhu. 可笑！你想干什么？我朱亚辉。 Lalu Ju Youhi pun segera memukul wajah Ju Xiao dengan sangat keras dan berkata kalau ia sekarang sudah memutuskan untuk memulai hidupnya dengan yang baru tanpa keluarga Zhu. Sementara itu Mu Yun nampak sedang bertanya kepada Ju Yonji apakah rencana dia selanjutnya. Jika Ju Yonji tidak sibuk dan tidak memiliki rencana lain, maka Mu Yun ingin mengajaknya untuk minum teh bersama di Pulau Lohun. Lantas Ju Yonji pun menerima ajakan Mu Yun tersebut. Tak berselang lama, Xing Mangyu datang dan memberitahu Mu Yun bahwasannya Bai Zhu telah berhasil melarikan diri dan bala bantuan akan tiba sebentar lagi. Mu Yun berencana akan membiarkan Ju Yonji, Ju Youhi, dan bala bantuan itu untuk tinggal di pulau ini. Jika mereka memang benar ingin bersekutu dengan Mu Yun, maka mereka akan menjadi bagian dari pasukan Mu Yun untuk berperang melawan Gunung Xuankong. Ucapan dari Mu Yun disepakati oleh Ju Yonji. Ia memang benar-benar ingin bergabung bersama Mu Yun melawan Gunung Xuankong. Menurut Ju Yonji, selama masih ada Gunung Xuankong di alam semesta ini, maka tidak akan ada tempat bagi dirinya. Bergabungnya Mu Yun bersama dengan Ju Yonji, Ju Youhi, dan bala bantuan, maka Mu Yun akan menamai sekutunya dan sebutan Aliansi Darah. Setelah itu, Mu Yun membawa Ju Yonji dan Ju Youhi ke istana yang berada di Pulau Lohun, dan istana itu akan dijadikan sebagai markas utama Aliansi Darah. Baru saja tiba, Ju Youhi pun nampak begitu ragu dengan rencana Mu Yun. Maka dari itu ia bertanya apakah Mu Yun benar-benar ingin berperang melawan Gunung Xuankong. Mu Yun menjawab kalau ia menyadari betapa kuatnya Gunung Xuankong. Namun Mu Yun harus tetap berani untuk melawan mereka karena ia memiliki seseorang yang harus dilindungi. Mendengar ucapan Mu Yun, sontak Ju Youhi pun menjadi begitu bersemangat dan mencoba menghapuskan rasa takutnya terhadap Gunung Xuankong. Setelah beberapa saat datanglah Xing Mangyu dan sebuah kabar baik yang mengatakan kalau kompetisi pil artefak yang diadakan setiap 10 tahun oleh Sekte Gudang Artefak dan Sekte Pil Surgawi akan dimulai dalam 4 bulan lagi. Ju Yingji pun memberitahu setiap 10 tahun sekali Sekte Gudang Artefak dan Sekte Pil Surgawi memang selalu mengadakan tradisi lama, yakni kompetisi senjata dan pil. Kedua sekte itu pasti akan mengundang semua jenius dari 3000 dunia kecil di wilayah tengah untuk berkompetisi ke dalam permunian pil dan senjata dan juga akan merekrut murid-murid berbakat. Kabarnya Sekte 10.000 Formasi akan bergabung dalam mengurus kompetisi tahun ini. Dengan kata lain, Wang Xingya seharusnya akan hadir mewakili Sekte 10.000 Formasi. Selain itu, kompetisi kali ini juga memiliki hadiah-hadiah yang cukup menarik. Mulai dari pil suci kelas terbaik dari Sekte Pil Surgawi, artefak suci kelas terbaik dari Sekte Gudang Artefak, dan yang terakhir sang pemenang akan dapat bergabung dengan Sekte 10.000 Formasi. Menyadari kalau Mu Yun sepertinya ingin berpartisipasi dalam kompetisi 10 tahun itu, seketika Yiku merasa tak terima. Menurutnya Mu Yun seharusnya tidak ikut dalam kompetisi rendahan seperti itu. Mendengar ucapan Yiku, Mu Yun pun mencoba untuk menenangkannya dan alih-alih mengkhawatirkannya, Yiku itu seharusnya menyemangati dirinya. 是时候准。 最为轰轰烈烈的比赛，这师徒二人没一个没事的参与感。来，哎呀，好啊，逐出师门。多喊些了吧，蒙主威武！再大声点儿，情绪饱满点儿。 4 bulan kemudian terlihat di Istana Aliansi Darah, Mu Yun yang baru saja selesai bermeditasi dan melakukan penerobosan. Sebelum kompetisi dimulai, Mu Yun mengajak Xing Mangyu untuk pergi melihat berbagai sekte dan faksi di 3000 dunia kecil. Mu Yun juga mencari tahu kemampuan dan kekuatan para jenius yang tak pernah terlihat di luar dan selalu bersembunyi. Bukan tanpa alasan, Mu Yun ternyata berencana untuk merekrut jenius-jenius tersebut dan memasukkannya ke Aliansi Darah. Sebelum pergi, Mu Yun sempat bertanya apa yang sebenarnya Xing Mangyu lakukan dalam 4 bulan ke belakang. Xing Mangyu menjawab kalau ia sedang mencoba menggunakan sebuah koneksi yang dimiliki Aliansi Darah untuk menyelidiki beberapa rahasia yang tersembunyi di 3000 dunia kecil. Xing Mangyu kemudian menunjukkan sebuah peta sambil menjelaskan bahwa 3000 dunia kecil dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Tengah. Wilayah Barat memiliki 7 kekuatan utama yang dipimpin oleh Sekte Seeking. Namun masih belum diketahui apa saja 7 kekuatan utama yang ada di sana. Salah satunya yang diketahui oleh Xing Mangyu sekarang yaitu wilayah Barat sering bertikai satu sama lain, tapi mereka dapat bersatu jika menghadapi musuh luar. Berbeda dengan wilayah Selatan, mereka memiliki kekuatan yang berdiri dari 72 pulau. Walaupun dari segi kekuatan mereka kalah, tapi mereka memiliki keunggulan, yakni posisi geografis yang menguntungkan mereka karena berada di atas. Sedangkan wilayah Timur ada wilayah dengan tanah yang sangat luas, tak berujung dan tak memiliki pegunungan dalam.
Walaupun wilayah timur cukup terpencil, namun mereka dapat menyembunyikan suku yang tidak pernah terlihat oleh dunia luar, yakni suku penyihir. Sementara itu wilayah utara, di sana penduduk manusia sangatlah jarang, karena wilayah itu dipenuhi oleh suku roh. Dan yang terakhir adalah wilayah yang paling damai di seluruh 3000 dunia kecil, yaitu adalah wilayah tengah. Wilayah tengah itu penuh dengan sekte, juga dianggap sebagai surga bagi para praktisi. Beberapa sekte yang berada di sana diantaranya adalah sekte pil surgawi, sekte gudang artefak, sekte 10.000 formasi, istana surgawi 9S, tanah suci Bilan mistik, sekte iblis tak tertandingi, keluarga Zu, dan 4 klan utama. 8 kekuatan utama di wilayah tengah ini didominasi oleh gunung Swankong, sehingga tidak ada yang dapat menghentikan kekuatan wilayah tengah. Di dalam wilayah tengah ada sebuah kota bernama Kota Zhongtian, dan kota itu sudah berdiri selama 10.000 tahun. Kabarnya kota Zhongtian itu berada di wilayah pengaruh kediaman penguasa kota dan tidak ada satu kekuatan pun yang berhak untuk melakukan intervensi. Mendengar kota Zhongtian, Mu Yun dan Xing Mangyu memutuskan untuk segera pergi ke sana. Sesampai di sana, Mu Yun langsung menyuruh Zhu Yaohui agar mencari sebuah penginapan. Namun di sana mereka kesulitan untuk mencari kamar penginapan. Alasan mereka kesulitan karena adanya banyak penginapan yang kamarnya sudah penuh, karena pengaruh dari kompetisi permunian senjata dan pil 10 tahun sekali. Setelah beberapa saat mereka secara tak sengaja bertemu dengan Baoling dan Aking. Lantas Mu Yun pun memberitahu kalau seluruh penginapan di kota Zhongtian sudah penuh. Oleh karena Mu Yun sedang mencari penginapan, Baoling pun mencoba membantunya dan membawanya ke sebuah markas besar milik Pavilion Tianbo. Tibanya di sana, Baoling segera menunjukkan kamar kosong yang sudah disiapkan untuk Mu Yun dan Xing Mangyu. Setelah mengantar mereka berdua ke kamar itu, Baoling langsung pergi dan membiarkan mereka berdua agar fokus berlatih untuk persiapan kompetisi. Beberapa hari setelahnya, terlihat Mu Yun dan Xing Mangyu sedang berjalan-jalan dan berkeliling kota Zhongtian. Di perjalanannya itu, Mu Yun mengaku kalau dirinya sama sekali tidak pernah merasa khawatir dengan kompetisi yang akan datang. Hanya saja Mu Yun merasa cemas dengan istana surgawi 9S. Pasalnya, Mu Yun adalah orang yang telah menghabisi salah satu jenis mereka, yakni Han Tianyu. Selain itu, kini Mu Yun sedang mencari tahu di mana keberadaan Mu Xingyu dan Wan Wusheng sebenarnya. Karena sejauh ini Mu Yun hanya mengetahui keberadaan Wang Xinya, Xiao Yun, dan Xiao Hei saja. Xing Mangyu bercerita bahwa ia sudah kehilangan jejak Mu Xingyu semenjak terjadinya penyerangan di Gua Ro. Pada saat itu mereka semua disergap oleh murid-murid dari Istana Surgawi 9S yang memasuki Gua Ro melalui daratan tengah. Setelah beberapa saat, Mu Yun dikejutkan oleh keberadaan Xiao Hei yang mendapatkan siksaan dari seorang pemuda bernama Zhu Ming. Usut punya usut, Zhu Ming ini ternyata membeli Xiao Hei dari seseorang, dan harga 100 juta kristal roh kelas rendah. Melihat Zhu Ming selalu marah-marah terhadap seekor anjing, rekannya yang bernama Lin Kan pun menjadi bertanya-tanya mengapa Zhu Ming menjadi begitu marah hanya karena seekor anjing. Zhu Ming menjawab bahwa anjing yang ia beli ini bukanlah sembarangan anjing. Anjing ini adalah seekor anjing ilahi lolongan bulan, yang merupakan binatang terbaik di antara para binatang suci dan dapat berevolusi menjadi binatang ilahi. Mendengar penjelasan Zhu Ming, Lin Kan menjadi begitu tertarik dan mencoba untuk mengelus-ngelusnya. Akan tetapi, Xiao Hei justru bertindak kasar terhadapnya, sehingga Lin Kan menjadi kesal dan nyaris menginjak Xiao Hei. Untung saja pada saat itu Mu Yun datang dan langsung menghentikan tindakan kasar yang mereka berdua lakukan kepada Xiao Hei. Melihat kedatangan Mu Yun, Xiao Hei pun langsung berlari menghampirinya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Xiao Hei bercerita sebelumnya ia sempat mencoba untuk mencari keberadaan Xing Mangyu. Namun di tengah-tengah pencariannya, dia justru ditangkap oleh seseorang dan dijual kepada Zhu Ming. Sejak saat itu Xiao Hei mengaku bahwa dirinya sering disiksa dan diberi perlakuan kasar oleh Zhu Ming. Mendengar keseluruhan cerita itu, Mu Yun langsung mengungkapkan rasa ketidaksenangannya terhadap Zhu Ming. Pada saat yang bersamaan, Zhu Ming dan temannya menyadari kalau orang yang ada di hadapan mereka berdua adalah orang yang telah bekerjasama dengan Zhu Yaohui
untuk memberontak terhadap keluarga Zhu. Selain itu, mereka berdua juga mengetahui bahwasannya Muyun telah mendirikan sebuah aliansi darah yang bertujuan melawan Gunung Xuankong. Lantas rekan Juming itu memberitahu kalau Muyun adalah orang yang bodoh yang hanya mencoba meninggikan dirinya, seolah-olah ia itu setara dengan Gunung Xuankong. Muyun kemudian mulai bergerak dan cepat dan langsung memaksa Lin Khan untuk menelan sebuah pil yang membuat inti emasnya hancur tak tersisa. Tak berhenti sampai di situ, Muyun juga menyerang Lin Khan hingga membuatnya tumbang dan kehilangan kesadaran. Tindakan Muyun kali ini sebenarnya sama sekali tak dapat diterima oleh Juming. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menaruh dendam kepadanya. Juming berjanji akan balas dendam kepada kompetisi pemurnian pil akan datang dan membuat Muyun menerima akibat dari perbuatannya. Di waktu yang sama datanglah seorang jenius bernama Lin Xiao, sehingga Juming langsung mengadukan tindakan Muyun terhadap Lin Khan. Lin Xiao lalu berjalan mendekati Muyun sampai berkata bahwa dirinya sudah banyak mendengar tentang Muyun yang ranahnya telah berada di peri bulu tingkat 4. Lin Xiao memberitahu kalau ranah Muyun yang sangat bagus itu tidak sesuai dengan tindakan Muyun yang sangat tidak terhormat. Bukannya merasa takut, Muyun justru mengatakan kalau orang-orang seperti Lin Khan, Juming, dan Lin Xiao tidak layak mendapatkan rasa hormat darinya. Pada saat yang bersamaan, ucapan Muyun dibenarkan oleh Wang Xingya yang baru saja datang bersama dengan Chen Yuan. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.